Shalom, Bapak Ibu. Selamat datang di sesi pengajaran kali ini. Kalau saudara sudah siap untuk belajar firman Tuhan bersama-sama, mari saya undang Bapak dan Ibu untuk langsung saja kita buka dalam kitab Kolose pasal 1 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-29. Kolose pasal 1 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-29. Mari saya baca, Bapak Ibu. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Kepada mereka, Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasa-Nya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Nah, begini Bapak Ibu. Ayat 25 dan ayat 26, ternyata Alkitab bilang ada rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad, dari generasi ke generasi. Nah, semua kita tahu bahwa yang namanya rahasia itu jelas tertutup rapat, dikerjakan dengan sadar oleh pemilik rahasia. Berarti kalau Tuhan merahasiakan sesuatu, Tuhan punya maksud, Tuhan secara sadar melakukannya. Saudara bayangkan, rahasia ini tidak tersingkap sangat lama gitu. Karena Alkitab menggunakan kalimat berabad-abad, lalu kemudian antar keturunan atau antar generasi. Nah, puji Tuhannya ayat 26 bilang bahwa rahasia ini, hal yang tersembunyi ini, yang secara sadar Tuhan melakukannya, menyembunyikannya, ternyata kemudian disingkapkan, dibuka. Nah, ayat 26 bilang begini, dibuka untuk orang-orang kudusnya. Nah, puji Tuhan Alkitab mencatat kebenaran ini, Bapak Ibu, bahwa sejak kita mempercayai Kristus sebagai Tuhan dan juga mempercayai karya penebusannya, ternyata saudara dan saya berpindah tuh dari kegelapan kepada terang. Waktu kita berpindah kepada terang, ini yang Alkitab bilang, saudara dan saya memiliki identitas baru. Bukan lagi sebagai pendosa, tetapi saudara dan saya disebut dengan istilah the righteous, dengan identitas the righteous, orang-orang benar. Dan istilah atau identitas yang berikutnya adalah kita ini disebut oleh Alkitab sebagai the saint, orang-orang kudus. Nah, kabar baiknya saya ulang, Alkitab bilang, rahasia yang tersembunyi berabad-abad dan antar keturunan ini disingkapkan cuman kepada orang-orang kudusnya, yaitu saudara dan juga saya. Nah, sekarang mari kita lihat, apakah rahasia yang dimaksudkan oleh Alkitab yang baru saja kita baca. Sebab rahasia ini mulia, Alkitab bilang rahasia ini besar. Rahasia yang dimaksud itu tertulis pada ayat 27. Bunyinya adalah begini, Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Berarti Alkitab bilang, tanpa Kristus, omong kosong Pak Ibu. Saudara dan saya tidak bisa berharap tentang kemuliaan. Berarti dengan kata lain ini yang Alkitab bilang, untuk mendapatkan kemuliaan, untuk bisa hidup di dalam kemuliaan, saudara dan saya membutuhkan Kristus dalam kehidupan kita. Amin. Makanya kenapa ini yang Alkitab bilang, rahasia ini dimulai dengan kalimat Christ in you. Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang ini
adalah harapan bagi saudara dan saya untuk bisa mengalami kemuliaan dan juga bisa menikmati kemuliaan dan bahkan juga bisa hidup di dalam kemuliaan. Nah, mari kita belajar dulu tentang ayat ini, ayat 27. Kata di tengah, kalimat di tengah-tengah kamu. Itu kata kuncinya adalah di tengah-tengah. Nah, di tengah-tengah dalam bahasa Yunani menggunakan kata even. Even itu artinya adalah begini, Bapak Ibu. Di dalam kita, bersama-sama dengan kita. Ingatlah dengan baik. Kristus yang saudara dan saya sembah, itu di dalam kita, atau juga begini Alkitab bilang, bersama-sama dengan kita. Jadi percayalah, saudara dan saya tidak pernah hidup sendiri. Saudara dan saya nggak punya alasan untuk menjadi lonely inside, kesepian di dalam. Sebab Alkitab bilang begini, Kristus itu ada bersama-sama dengan kita. Nah, dia ada bersama-sama dengan kita untuk kepentingan apa? Berikutnya, kata di tengah-tengah, atau dalam bahasa Yunani disebut dengan istilah even, itu arti yang berikutnya adalah begini. Dia ada bersama-sama dengan kita, di dalam kita, untuk mengambil posisi ada dalam hubungan secara aktif. Ulang ya, dia mengambil posisi untuk ada dalam hubungan secara aktif. Berarti Alkitab bilang, Kristus yang di dalam kita, dia yang bersama-sama dengan kita, adalah dia yang menawarkan hubungan secara aktif dengan kita. Jadi kalau sampai saudara dan saya berpikir bahwa Tuhan itu jauh, Tuhan itu sulit dijangkau, Tuhan itu menolak kita. Nah begini, mari saya kasih tahu kepada saudara, itu gagal paham Bapak Ibu. So ternyata Alkitab bilang, waktu Kristus ada di dalam kita, di tengah-tengah kita, ternyata dia ada dan dia sedang mengambil posisi untuk membangun hubungan secara aktif dengan saudara dan saya. Kalau toh kita tidak menjadi dekat dengan Tuhan, itu bukan berarti karena Tuhan nggak mau dekat dengan kita, Bapak Ibu. Kalau toh kita tidak dekat dengan Tuhan, itu berarti bahwa hubungan yang Tuhan tawarkan itu bertepuk sebelah tangan. Secara dia mengambil posisi aktif membangun hubungan dengan kita, tetapi kita menjadi pasif. Nah, kebenaran ini saudara dan saya harus paham. Bahwa waktu Kristus ada di tengah-tengah kita, dia menawarkan hubungan aktif, seharusnya saudara dan saya pun melakukan hal yang sama, menawarkan hubungan yang aktif pula, sehingga dalam hubungan yang aktif dengan Kristus yang ada di dalam kita, saudara dan saya lambat laun akan ditemukan sebagai orang-orang yang semakin mengenal Tuhan melalui firman-Nya. Tanpa firman Tuhan, saudara dan saya tidak mungkin mengenal Tuhan. Makanya begini, dari mana kita tahu bahwa orang sedang dekat dengan Tuhan? Orang memiliki hubungan yang aktif dengan Tuhan. Sederhana Bapak Ibu, waktu saudara dan saya memutuskan untuk bergaul dengan Tuhan pakai firman. Bapak Ibu, mari saya garis bawahi. Berdoa, memuji, dan menyembah saja tidak cukup untuk memiliki hubungan yang aktif dengan Tuhan. Di atas segala sesuatu yang saudara dan saya butuhkan adalah firman Tuhan. Sebab Alkitab bilang, firman Tuhan adalah Tuhan sendiri. Supaya pada akhirnya saudara dan saya dikenal sebagai orang yang karib dengan Tuhan, saudara dan saya membutuhkan itu, firman Tuhan. Jadi putuskanlah untuk begini. Mendekat kepada Tuhan dalam hubungan yang aktif dengan cara merenungkan firman Tuhan tiap-tiap hari. Di samping tentu saja kita berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Tetapi hal yang paling mendasar yang saudara dan saya harus kerjakan dalam kehidupan kita adalah putuskan untuk merenungkan firman Tuhan secara aktif tiap-tiap hari. Sebab sebagaimana Kristus menawarkan hubungan aktif dengan saudara dan saya, maka saudara dan saya pun harus berani membangun hubungan aktif dengan Kristus melalui perenungan akan firman-Nya. Amin. Nah, mari kita lanjut kepada pengertian yang ketiga. Kata di tengah-tengah atau bahasa Yunani menggunakan kata even, itu arti yang ketiga adalah begini Bapak Ibu, memberi diri sepenuhnya. Tentu saja kepada kita.
Nah, sekarang pertanyaannya adalah begini. Kalau Alkitab bilang rahasia yang tersembunyi berabad-abad adalah Kristus itu ada bersama dengan kita. Di dalam kita dia menawarkan hubungan yang aktif. Dia juga telah memberi dirinya sepenuhnya kepada saudara dan saya. Pertanyaan lanjutannya adalah, saya ulang, satu, apakah kita mau hidup bersama-sama dengan Kristus? Dua, apakah kita mau terlibat dalam hubungan aktif bersama-sama dengan Kristus? Dan yang ketiga, apakah saudara dan saya mau memberi diri kita sepenuhnya kepada Kristus dalam kaitannya dengan ketaatan kepada seluruh firman yang Tuhan ajar kepada kita? Apakah kita mau memberi diri kita untuk submit, menundukkan diri kepada kedaulatan dari pemerintahan Kristus dalam kehidupan kita enggak? Begitu, Bapak Ibu. Sebab begini, tanpa saudara dan saya memutuskan untuk membangun hubungan aktif dengan Tuhan, memberi diri juga sepenuhnya dari kita kepada Tuhan, lalu meyakini bahwa Kristus ada bersama-sama dengan kita, begini Pak, Ibu, kemuliaan itu akan jauh dari kita. Kan tadi Alkitab sudah bilang di ayat 27, bahwa supaya saudara dan saya bisa hidup dalam kemuliaan, maka Kristus adalah harapan itu sendiri. Tanpa Kristus, tidak ada yang namanya pengharapan akan kemuliaan. Tanpa Kristus, saudara dan saya tidak mungkin hidup mulia. Makanya mari kita lihat dulu, kata kemuliaan pada ayat 27, itu menggunakan kata ini, kata Yunani, doxa. D-O-X-A, doxa. Nah, doxa, pengertian yang pertama adalah begini, kehormatan. Berarti Alkitab bilang, Kristus yang ada di tengah kita adalah merupakan pengharapan bagi kita untuk dapat hidup terhormat, Bapak Ibu. Dua, kata kemuliaan, punya arti adalah martabat. Saya ulang. Kalau Kristus ada di tengah-tengah kita, maka saudara dan saya punya harapan untuk bisa hidup sebagai orang-orang bermartabat. Orang-orang yang kualitas kehidupannya terhormat, tapi juga orang-orang yang bermartabat dalam kehidupan. Nah, kata kemuliaan, arti yang ketiga adalah begini, opini, penilaian, dan pandangan. Tentu saja waktu saudara dan saya terbiasa merenungkan firman Tuhan dalam kaitannya dengan hubungan karib bersama-sama dengan Kristus, yang akan terjadi adalah begini, Bapak Ibu. Opini Kristus, nilai-nilai yang Kristus punya, pandangan yang Kristus punya, itu akan bersinergi dengan kehidupan kita. Sehingga pada akhirnya, saudara dan saya akan memiliki opini yang benar, penilaian yang benar, pandangan yang benar dalam kaitannya dengan segala sesuatu. Lalu berikutnya, kata kemuliaan itu punya arti adalah begini, kondisi paling mulia atau kondisi paling agung. Berikutnya, kata kemuliaan punya pengertian adalah kemegahan dari sinar terang. Jadi coba saudara soroti, makanya ini yang Alkitab bilang, rahasia ini besar, rahasia ini mulia. Rahasia ini tertutup berabad-abad dan dari generasi ke generasi. Tapi rahasia ini disingkapkan kepada kita bahwa, ulangnya, Kristus ada di dalam kita sehingga saudara dan saya punya harapan untuk menjadi orang-orang yang terhormat, orang-orang yang bermartabat, orang-orang yang opininya benar, penilaiannya benar, pandangannya benar, tapi orang-orang yang juga begini akan mencapai posisi mulia dan juga posisi yang agung, posisi di atas Bapak Ibu. Itu saja tidak. Alkitab bilang kata kemuliaan artinya kemegahan dari sinar terang. Berarti karena Kristus ada di dalam kita, terang yang saudara dan saya punya, atau lebih tepatnya kita juga punya identitas. Alkitab bilang kamu adalah terang. Nah, terangnya kita sebagai terang itu akan bersinar di dalam kemegahan. Amin. Makanya kenapa Alkitab bilang tanpa Kristus saudara dan saya punya pengharapan akan nol besar. Tetapi di dalam Kristus saudara dan saya akan punya pengharapan itu terwujud. Bayangkan Bapak Ibu,
Kristus adalah harapan satu-satunya yang membuat saudara dan saya bisa hidup terhormat dan mencapai posisi atau mencapai kualitas teragung, kualitas termulia, kualitas termegah di dalam kehidupan kita. Amin. Makanya begini Bapak Ibu, sadarilah bahwa kita tidak sedang hidup di luar Kristus. Kita hidup di dalam Kristus. Kristus tidak sedang hidup di luar kita. Dia hidup di dalam kita. Berarti sejatinya saudara dan saya harusnya dikenal sebagai orang-orang yang mulia. Bapak Ibu, ini yang harus kita cek tentang diri sendiri. Apakah saudara dan saya hidup terhormat tiap-tiap hari? Hidup bermartabat tiap-tiap hari? Opini, penilaian, bahkan pandangan yang kita manifestasikan dalam kata-katanya kita, sikapnya kita, kelakuannya kita adalah hal-hal yang berkaitan dengan kebenaran gak? Apakah saudara dan saya hidup pada kualitas agung, mulia, lalu terang di dalam kita, bersinar dalam kemegahan gak? Nah itu perlu dipertanyakan. Kalau saudara dan saya punya jawaban adalah begini, iya. Semakin lama kita semakin hidup terhormat, semakin lama kita semakin hidup bermartabat, dan seterusnya dan seterusnya. Berarti ini yang Alkitab sedang tegaskan dalam kehidupan kita. Saudara dan saya pasti memiliki hubungan yang sangat aktif dengan Kristus di dalam kekuatan merenungkan firman Allah. Bapak Ibu, rajin pelayanan saja tidak cukup. Dikenal sebagai orang yang mahir mengutip ayat, mahir berkhotbah, bahkan dikenal sebagai orang yang rajin mengikuti kebaktian-kebaktian yang ada saja, tanpa saudara dan saya menyadari realita dari rahasia besar ini, bahwa Kristus di tengah-tengah kita, lalu menawarkan hubungan yang aktif dengan Tuhan, lalu memutuskan untuk, Alkitab bilang apa tadi? Memberi diri sepenuhnya untuk diperintah oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Meyakini bahwa Tuhan hidup bersama-sama dengan kita. Maka begini, pelayanan gak cukup. Rajin kebaktian gak cukup. Jago kutip ayat gak cukup. Karena dengan realita tanpa landasan kekuatan hubungan dengan Tuhan, saudara dan saya nggak punya harapan untuk tampil mulia. Kristus di dalam kita menawarkan hubungan aktif, memberi diri kepada kita, hadir dalam kehidupan kita bersama-sama. Lalu kalau kita berespon benar terhadap rahasia ini, saudara dan saya punya harapan besar untuk menjadi orang-orang yang hidup dalam kemuliaan. Bagaimana bisa? Coba, saudara lihat dengan saya di ayat 29. Paulus bilang, itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga, sesuai dengan, garis bawahi kebenaran ini. Kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Berarti waktu Kristus ada di tengah-tengah kita, Kristus ada di dalam kita, kuasanya akan bekerja pula di dalam saudara dan saya. Sehingga pada akhirnya yang tadi saya bilang, hati kita akan menyetujui, hati kita akan menggiring diri kita, pikiran kita akan menggiring diri kita untuk masuk dalam hubungan yang aktif dengan Tuhan, berani memberi diri kita di bawah kepemimpinan Tuhan, pemerintahan Tuhan, dan berani meyakini bahwa Tuhan itu hidup bersama-sama dengan kita. Kuasa Kristus yang bekerja di dalam kita melalui firman itulah yang membuat pada akhirnya saudara dan saya punya harapan untuk hidup mulia, hidup bermartabat, hidup terhormat, opini benar, penilaian benar, pandangan benar, hidup agung, hidup mulia, lalu terang di dalam kita bersinar dengan megahnya. Amin. Mengapa? Karena kita hebat? Bukan. Karena kuasa Kristus itu bekerja di dalam kita. Waktu saudara dan saya berani berpegang teguh kepada rahasia besar yang Tuhan singkapkan buat kita. Amin. Nah sekarang mari Bapak Ibu, di ayat yang ke-28 ini yang Paulus bilang, dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus.
Coba saudara lihat kaitannya. Kristus di dalam kita. 2, ada kuasa hebat yang bekerja di dalam kita. Waktu saudara dan saya berinteraksi dengan firman Tuhan, lalu menyetujui kebenaran yang diajarkan kepada kita, kebenaran yang kemudian menjadi nasihat untuk kehidupan kita, Alkitab bilang begini, saudara dan saya akan penuh di dalam hikmat. Nah, hikmat yang ada di dalam Tuhan, kuasa yang bekerja di dalam kita, Kristus yang menetap di tengah-tengah kita, ternyata berkuasa untuk menuntun saudara dan saya kepada kesempurnaan di dalam Kristus. Makanya kenapa ini yang Alkitab bilang, rahasia ini besar. Tanpa Kristus, saudara dan saya tidak akan hidup dalam kemuliaan. Tapi yang kedua, tanpa Kristus, saudara dan saya tidak akan hidup dalam kesempurnaan. Secara ini yang Alkitab bilang, tentu saja Bapak dan Ibu ingat, bahwa firman Tuhan berkata, sebagaimana Bapakmu sempurna, maka kamu pun akan sempurna. Sebagaimana Bapa sempurna, saya ulang, kamu pun harus sempurna. Nah, pertanyaannya kan sekarang begini. Kalau Bapa sempurna, itu gampang banget gitu untuk kita pahami. Tapi tentang kita sempurna, darah daging yang satu ini, kaki yang masih injak bumi ini, cara berpikir yang masih tergoda untuk mengerjakan kejahatan, untuk merancang kejahatan dalam diri menjadi sempurna. Nah, ini kan gak masuk akal, Bapak Ibu. Susah bagi kita sempurna, menyamai realita Bapa yang adalah sempurna. Makanya mari saya ulang, Alkitab bilang begini, rahasia ini besar. Rahasia ini disingkapkan untuk saudara dan saya. Rahasia ini waktu disingkapkan kepada kita adalah sebuah kabar baik buat kita. Bahwa Kristus yang tinggal di dalam kita dan kita yang memutuskan untuk begini, tinggal di dalam Kristus itu ternyata punya harapan untuk menjadi orang-orang mulia, saya ulang, dan juga punya harapan untuk menjadi orang-orang yang sempurna di dalam Kristus. Amin. Bukankah ini kabar baik? Amin. Berarti saudara dan saya punya potensi itu untuk menggenapi ayat yang Alkitab bilang, Bapakmu sempurna, kamu pun harus sempurna. Kita punya potensi untuk menjadi sempurna seperti yang Alkitab ajar. Amin. Kenapa? Garis bawahi, ayat 29 bilang, ada kuasa yang bekerja dalam saudara dan saya. Kuasa abal-abal tidak, kuasa Kristus. Kuasa dari Allah sendiri. Kuasa yang hari ini menopang bumi pakai firman. Kuasa yang mampu menciptakan apa yang gak ada jadi ada. Kuasa itu bekerja di dalam saudara dan saya, yang membuka peluang sangat besar. Sehingga pada akhirnya saudara dan saya bisa hidup dalam kemuliaan. Saudara dan saya pun bisa hidup dalam kesempurnaan. Amin. Nah, mari sekarang kita belajar dulu tentang begini. Apakah arti dari kata kesempurnaan? Kata kesempurnaan di situ, Bapak Ibu, diambil dari kata Yunani teleios. Teleios itu artinya adalah begini. Membawa kepada kelengkapan atau membawa kepada kadar penuh. Jadi Alkitab bilang, Kristus yang di dalam kita, firman-Nya yang bekerja di dalam kita, ternyata punya kuasa untuk membawa saudara dan saya kepada kadar penuh Kristus. Bukankah Alkitab bilang kamu mengalami kepenuhan Kristus? Kepenuhan Kristus terjadi di dalam kamu. Berarti ini yang Alkitab bilang, saudara dan saya nggak cuman mirip ya sedikit-sedikit dengan Yesus, tidak. Waktu saudara dan saya menyadari bahwa Kristus di dalam kita, lalu kita hidup di dalam Kristus, harapan bagi kita adalah kita hidup dalam kemuliaan. Tapi yang kedua, saudara dan saya akan mengalami yang disebut dengan istilah kadar penuh Kristus.
Kita akan hidup di dalam kepenuhan Kristus. Like Father, like Son. Seperti Bapaknya, demikian pula anaknya. Seperti bagaimana Kristus terhormat, saudara dan saya pun akan terhormat. Sebagaimana Kristus mulia, saudara dan saya pun akan hidup dalam kemuliaan. Kita tidak akan mengalami sebagian Kristus. Kita akan mengalami kepenuhan Kristus. Itu yang Alkitab bilang, bahwa kita akan mengalami kesempurnaan di dalam Kristus. Amin. Nah, yang kedua, kata kesempurnaan atau teleios itu punya arti yang kedua adalah begini, dewasa atau matang, Bapak Ibu. Berarti orang disebut sempurna itu sama dengan artinya Alkitab bilang ini, orang sudah ada pada posisi begini, dewasa atau matang. Puji Tuhan Bapak Ibu, kedewasaan atau kematangan dalam kehidupan seseorang, puji Tuhannya, tidak ada kaitan dengan usia. Tidak juga ada kaitan dengan perubahan warna rambut, tidak ada. Sebab ternyata dalam hidup kita tiap-tiap hari, realitanya kita menemukan bahwa ada orang-orang yang jumlah usianya sudah banyak, tetapi tetap hidup dalam kekanak-kanakan. Ada orang-orang yang telah mengalami perubahan warna rambut, tetapi mereka juga tetap hidup dalam kekanak-kanakan. Nah, ini yang Alkitab bilang, harapan hebat untuk kehidupan saudara dan saya. Bahwa selama saudara dan saya menyadari bahwa Kristus ada di dalam kita, lalu kita memilih untuk begini, membangun hubungan yang aktif dengan Tuhan. Memberi diri sepenuhnya kepada Tuhan untuk Dia perintah pakai firman. Menyadari betul bahwa Kristus itu ada bersama-sama dengan kita, maka saudara dan saya, by all means ya, one day at a time, itu akan digiring Bapak Ibu dalam proses kehidupan yang mendidik kita begitu rupa dengan prinsip-prinsip kebenaran firman Allah, lalu kemudian mempertemukan saudara dan saya dengan kematangan atau kedewasaan dalam hidup. Amin. Makanya kenapa, mari saya ulang, Alkitab bilang, rahasia ini besar. Orang butuh Kristus untuk hidup mulia. Tapi yang kedua, orang juga butuh Kristus untuk hidup dalam kedewasaan. Sebab di dalam Kristus atau Kristus yang ada dalam kita, waktu kita berinteraksi dengan Dia melalui firman-Nya, kita itu akan mengalami kuasa Kristus yang dimanifestasikan dalam kita, hikmat Allah akan disingkapkan buat kita, sehingga lambat laun kita akan semakin memahami kebenaran, dan pemahaman akan kebenaran menuntun saudara dan saya untuk berani mentaati firman Tuhan dalam tiap-tiap hari. Hal inilah yang akan membuat saudara dan saya dikenal sebagai orang yang dewasa di dalam Kristus, atau orang yang matang di dalam Kristus, atau bahasa yang Alkitab pakai adalah orang yang mengalami kesempurnaan di dalam Kristus. Amin, Bapak Ibu. Nah, kata kesempurnaan di situ atau teleios, arti yang ketiga adalah begini, mencapai tujuan. Targetnya tepat sasaran. Halo? Berarti Alkitab bilang, selama saudara dan saya meyakini bahwa Christ inside, Kristus ada di dalam, lalu kita memutuskan untuk juga tinggal di dalam Kristus melalui firman-Nya. Nah, ini yang Alkitab bilang, saudara dan saya akan hidup dalam kesempurnaan. Artinya, saudara dan saya oleh kuasa Tuhan yang bekerja di dalam kita akan mencapai tujuan. Targetnya kita itu tepat sasaran. Bapak Ibu, dosa itu artinya adalah begini, miss the point. Kapan kita disebut sebagai orang yang berdosa? Pada saat saudara dan saya miss the point. Gagal mencapai target. Gagal mencapai sasaran. Gagal hidup pada pola yang memang telah dibangun oleh Kristus. Secara ini yang Alkitab bilang, bahwa Kristus yang ada di dalam kita lah yang membuat saudara dan saya bakal hidup dalam kesempurnaan. Artinya, saudara dan saya akan mencapai tujuan Tuhan dalam hidup kita. Lalu, kita akan menjadi orang-orang yang sangat tepat sasaran.
dalam hidupnya kita. You name it, Pak, Ibu. Dalam tujuan apapun, saudara dan saya akan ditolong oleh kuasa Tuhan yang bekerja dalam kita untuk mencapai tujuan. Amin. Lalu yang berikutnya, Alkitab bilang, dalam target apapun yang saudara dan saya paham betul bahwa target ini harus dicapai dalam kehidupan, kuasa Kristus yang bekerja di dalam kita akan menolong saudara dan saya untuk mencapai target apapun dan tepat sasaran dalam hidupnya kita. Amin. Bukankah berita ini berita hebat, Bapak Ibu? Berita besar. Makanya kenapa tadi Alkitab bilang, ini ada rahasia yang hebat, rahasia yang mahal, rahasia yang besar, yang ternyata Tuhan sudah simpan berabad-abad dari generasi ke generasi. Tetapi kita telah mendapat hak istimewa dari Tuhan, privilege. Tuhan menyingkapkan rahasia ini kepada saudara dan saya, bahwa saudara dan saya butuh Kristus dalam hidup kita. Anyway, Dia tinggal di dalam kita. Kita harus memutuskan untuk berani tinggal di dalam Dia. Ingat, Dia tinggal dalam kita. Tawarkan hubungan aktif. Dia memberi diri sepenuhnya kepada kita. Dia hidup bersama-sama dengan kita. Kita harus mengerjakan yang sebaliknya. Kita menjadi orang-orang yang mau membangun hubungan aktif dengan Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang berani memberi diri kepada Tuhan di bawah kedaulatan pemerintahannya atas hidup kita. Lalu kita meyakini betul bahwa I'm not alone. Saya nggak sendiri. Saya nggak sedang jalani hidup dan sedang jalani proses berat sendiri. Enggak, Tuhan ada bersama-sama dengan saya. Karena realita ini, karena kebenaran ini, karena rahasia yang disingkapkan kepada kita hari ini, maka percayalah Bapak Ibu, ada kuasa hebat yang bekerja dalam kita, yang akan membuat saudara dan saya bertemu dengan dua hal, kemuliaan dan kesempurnaan. Amin. Baiklah, saudara dan saya dikenal sebagai orang-orang yang terhormat, orang-orang yang bermartabat, orang-orang yang opininya, penilaiannya, pandangannya berkaitan dengan satu hal saja, kebenaran. Saudara dan saya akan mencapai titik itu tuh, keagungan, mulia. Kita akan bersinar terang dengan di dalam kemegahannya. Lalu saudara dan saya akan dikenal sebagai orang-orang yang begini, Bapak Ibu, orang-orang yang matang, orang-orang yang dewasa. Alkitab bilang, lalu saudara dan saya akan mengalami kepenuhan Kristus, mengalami kepenuhan dari kadar Kristus di dalam kita. Lalu saudara dan saya akan dikenal sebagai orang-orang yang bisa mencapai tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita nggak miss the point. Kita akan menjadi orang-orang yang bisa penuhi target apapun dalam kehidupan kita. Amin. Saya ulang. Rahasia besar ini telah disingkapkan kepada kita. Pada hakikat kebenaran ini, saudara dan saya seharusnya ditemukan sebagai orang yang lebih respect kepada Tuhan, lebih takluk diri kepada Tuhan, menaikkan ucapan syukur berkali-kali kepada Tuhan, sebab di dalam Dia saja kita memperoleh pengharapan untuk hidup mulia dan juga hidup sempurna. Amin, Bapak Ibu. Saya selesai, Bapak Ibu. Mari saya ajak Bapak Ibu untuk kita berdoa bersama-sama. Kami berdoa hari ini, meminta kiranya Tuhan memeteraikan kebenaran ini di dalam pertimbangan kami, di dalam perenungan kami, supaya pada akhirnya kami akan dikenal sebagai pelaksana-pelaksana firman Tuhan dalam tiap-tiap hari. Berdoa biarlah kami teruji sebagai pelaku-pelaku kebenaran. Waktu kami taat kepada firman Tuhan, berkat-Mu menyertai kami turun-temurun. Kepada Tuhan seluruh kemuliaan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati saudara. Tuhan Yesus memberkati keluarga saudara. Tuhan Yesus memberkati semua hal yang saudara kerjakan. Supaya pada akhirnya saudara bersinar sebagai terang dan garam bagi banyak orang. Amin.